I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan atau layanan pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya nih, bagaimana kabar kalian? Baik. Wih, baik semua ya. Alhamdulillah. Kalian kelas berapa sih? Oh, kelas 11. Jadi mungkin di sini ada yang 17, ada yang belum kan gitu. Sebelum lebih jauh nih, kita kan belum perkenalan. Jadi perkenalkan, nama Bapak di sini Bima Aditya, biasa dipanggil Bima. Mungkin lanjut. Perkenalkan, nama saya Bima Aulia. Perkenalkan, nama saya Terisma Salsabila. Nama saya Salma. Saya Hidayat Syifa. Saya Maria Malaysia. Saya Salsabila Fitriani Indonesia. Saya Nadia Pramprasati. Saya Evan Nurmawira. Saya Ulvia Nurul Anissa. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Di sini kan tadi kabarnya baik semua nih. Terus sudah makan nggak kalian? Belum. Waduh, belum. Sebenarnya penting buat sarapan pagi untuk kalian juga, kesehatan kalian gitu. Mungkin untuk hari-hari selanjutnya bisa sarapan dulu gitu kan. Oke, nah di sini kalian tahu nggak topik yang akan dibahas? Belum Belum tahu juga. Jadi di sini kita bakal membahas tentang topik stop kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini juga termasuk dalam 3 dosa besar pendidikan, yang mana 3 dosa besar itu yaitu kekerasan seksual, bullying, sama intoleransi. Nah, kita lebih dalam tentang kekerasan seksual, yaitu tujuannya di sini. Kalian tahu nggak tujuan dari bimbingan hari ini? Oh, belum tahu juga. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari saya. Tujuan yang saya ingin harapkan ke kalian yaitu kalian memahami dampak negatif dari kekerasan seksual ini. Terus juga kalian bisa mencegah gitu yang terjadi di sekitar kalian atau terhadap diri kalian sendiri. Mungkin kalau orang bilangnya di luar sana itu kekerasan seksual ini adalah mungkin untuk bimbingan ini yaitu sex education gitu. Nah, sex education itu kalau bisa sedini mungkin gitu. Walau kalian di sini ada yang umurnya 17 atau mungkin yang belum 17 gitu. Kalian harus memahami bagaimana sih sex education, terus itu bagaimana sih yang sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, mungkin seperti itu. Sebelum kita lebih jauh, mungkin apakah ada nih yang ingin kalian tanyakan tentang tujuan topik yang kita bahas hari ini? Tidak. Oke, mungkin cukup jelas tujuannya kan. Jadi kita lanjut ke kegiatan inti, yaitu yang pertama di sini kita bagaimana sih caranya kita menghindari dari perbuatan itu. Apakah kalian di sini ada yang pernah atau ada yang melihat gitu? Apakah ada dari kalian? Kekerasan seksual, apakah pernah nih kalian lihat orang dilecehkan? Di sosial media pun juga ada kekerasan seksual sebenarnya. Sering Kalau di sosial media saya Boleh nggak Bapak di sini minta salah satu contoh? Bapak saya mau cerita, tapi ini nggak tahu termasuk kekerasan seksual atau bukan. Jadi dulu saya pernah waktu sholat di masjid, itu tuh salah satu kaum, kalau nggak salah sebutannya tuh, kan kami banyak tuh cewek-ceweknya lagi antri mau wudu. Nah, saya tuh antrian paling belakang, jadi saya nunggu tuh lagi berdiri. Nah, tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang entah seingat saya nyolek atau megang bokong saya gitu. Kan saya kaget, tapi saya tuh pas kaget tuh kayak nge-freeze gitu, siapa gitu, kayak bingung ini apa maksudnya gitu. Karena saya nggak paham juga, kayak diem aja, saya liatin aja kan. Terus orangnya kayak ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Terus saya pas diem itu udah itu takut saya lagi gitu, nggak jadi mau sholat. Oke, mungkin itu pengalaman dari temannya gitu kan. Nah, di sini ketika temannya
menceritakan pengalamannya. Terus tapi kalian bapak lihat nih kurang semangat. Bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai lebih jauh? Oke, di sini nama ice breakingnya sambung kata. Jadi contoh aja nih dari bapak dulu. Nah kalau bapak bilang kata bapak mata, terus Gina melanjutkan dari mata itu apa Gina? Ini. Mata ini. Jadi Gina nyebutnya mata ini. Terus Karisma bilang lagi mata ini apa lanjutannya? 2. Mata ini 2 gitu kan. Nah terus lanjut lagi ke Salma. Mata ini 2 dan Lanjut lagi ke Siva. mata ini 2 dan telinga. Mata ini 2 dan telinga. Lanjut lagi Dari awal berarti. dari awal. Oh ya, telinga. Mata ini 2 dan telinga. Oh, mata ini 2. Nah, dan telinga untuk Nah mungkin kawan-kawan di sini atau kalian di sini apakah sudah memahami? paham. Oke, mungkin lebih fokus lagi gitu kan. Terlihat nih teman-temannya ada yang kurang fokus. Jadi mungkin bisa Bapak mulai. Oke, mungkin langsung saja Bapak mulai. Saya Bapak awali dari Bapak, mungkin handphone. Lanjut. Handphone baru. handphone baru punya saya. Handphone baru punya saya hilang. Handphone baru punya saya hilang entah. Handphone baru punya saya hilang entah di mana. Handphone baru punya saya hilang entah di mana berada. Handphone baru saya hilang entah di mana berada. Astagfirullah. Handphone baru saya hilang Entah di mana kan? Entah handphone baru. sampai sana. Ya, Kaca. ya mungkin di sini teman kalian yang teliti mempunyai kesalahan nih, ada kesalahan. Jadi mungkin kalau dari kalian nih kita catat aja dulu siapa yang salah, nanti hukumannya belakangan atau bisa kita berikan dia nanti kan ada nih sinema edukasi. Nah mungkin bisa memberikan feedback yang salah nih. Jadi mau lanjut gamenya atau cukup nih sudah fokus? Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kita acak. Terus dari Bapak lagi yang mulai katanya yaitu pulpen. Dari Salma. Pulpen biru jatuh. Pulpen biru jatuh mengalir. Pulpen biru jatuh mengalir di sungai. Pulpen biru jatuh mengalir di sungai. Kemudian pulpen biru jatuh mengalir di sungai kemudian terbang. Pulpen biru jatuh di sungai. Salah. Kemudian Oke, kita dapatkan 2 orang yang ada yang salah. Mungkin bukan salah, tapi kurang teliti. Gitu. Kurang fokus Bapak, kurang konsentrasinya. fokus. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan. Mungkin kalian sudah senang, sudah semangat nih tentang pembahasan ini. Jadi seperti teman-teman kalian yang menjelaskan tadi atau bercerita tadi, dari kalian ada lagi nggak mungkin yang di sosial media, mungkin kan tadi secara langsung di tempat yang masjid, tempat wudhu gitu kan, yang dari online ada nggak nih? Oke, mungkin Sifat. Oke, ya udah. Ini bukan saya sih sebenarnya ngalami, cuman kan saya ada nge-stand grup K-pop ya. Salah satu membernya itu ya bisa dibilang kenapa ya, komenan dari netizen Indonesia tuh kebanyakan laki-laki, habis itu menjurusnya tuh malah ke pelecehan gitu. Misalnya kayak gini, dia komen kayak gini, gede ya ruangannya, padahal gimana ya, malah malu sendiri gitu Pak. Orang-orang tuh sekarang tuh malah menormalisasikan gitu loh, bercanda yang kayak gitu, seolah-olah perempuan itu nggak bebas gitu mau pakai pakaian yang dia mau. Padahal menurut saya pakaian yang idol K-pop pakai ini tuh gak terlalu yang terbuka banget juga gitu, selayaknya dia mau sih kayak gimana. Nah itu sih Pak, kalau di sosial media netizen Indonesia yang kebanyakan melakukan hal tersebut. Oke, mungkin tentang netizen kan.
Mungkin sudah cukup menurut Bapak pengantar dari teman-teman kalian yang memberikan contoh secara langsung atau secara sosial media gitu. Nah, di sini Bapak mempunyai video tentang kekerasan seksual. Mungkin bisa Bapak tampilkan. Kayak di sini. Apakah kalian bisa melihat? Bisa. Oke. Oke. Anu angkat aja. Nah, ya kita mantep Pak. Udah? Udah siap? Siap Pak. Ya. Fullin aja Pak suaranya. Full. Enggak di skip aja nanti.
entah kalau Gaby ada di mana pun. Ini harus baterai perobotan pesan ya Pak? Boleh. Kali, untuk kali. Apa ya? Ya lanjut ya Pak. Bisa Pak. Oke, mungkin kita lanjut nih dari video yang tadi itu. Mungkin ada pertanyaan awal nih dari Bapak. Kekerasan seksual apa aja sih yang dialami cewek di tokoh utama dalam video ini? Mungkin bisa acungkan tangan. Oke, Eva. Mungkin tadi satu kan paling sama apa ya di foto kita yang foto Oke, dari yang lain apakah ada lagi? Oke, Sipa. Itu sebenarnya termasuk pelecehan verbal sih ya, nggak yang kayak Salsa ceritain tadi kan. Cerita Salsa itu pelecehan verbal. Nah
Ya sebenarnya ini yang sangat dinormalisasikan sekarang Pak. Kalau kita ngebales nih, saya juga pernah mengalami catcalling. Kalau dibales diteriakin kayak bisa diem gak sih, malah dimaki kayak galak banget gitu. Itu sih Pak. Nah pertanyaan saya gimana gitu menghadapinya kalau kita udah kena di catcalling, digituin, terus udah di kayak video tadi kita tegasin kalau kita tuh gak nyaman digituin terus malah makin ih galak banget sih Neng. Menurut Bapak Cantik galak. Iya cantik galak. Menurut Bapak apa yang harus kita lakukan gitu Pak? Mungkin untuk itu kita diskusikan bersama. Mungkin di sini kawan-kawannya apakah ada nih yang ingin menjawab dari si Pak? Atau kita lanjut dulu? Boleh lanjut dulu aja Pak. Oke, kita lanjut. Pesan apa sih yang bisa kita ambil di dalam video itu tadi? Mungkin selain Eva dan Siva atau yang kena hukuman itu tadi? Sendiri ya. Silakan Bu ya. Oke, kalau dari penangkap saya dari video tersebut, mungkin mungkin awal yang kena pelecehan seksual mungkin awalnya aku coba bicara karena selain sebenarnya itu korban tapi dia juga malu di sisi lain, tapi dia juga nggak tahu harus ngapain. Nah, menurut aku salah satu cara dengan ngomong dengan teman aja itu sudah salah satu beritahu ke speak up gitu. Nah kalau dia habis sedikit pelecehan habis dari lingkup teman kan, mungkin dari lingkup teman kan mungkin bisa lebih ke lingkup lebih besar gitu. Nah jadi jangan ragu untuk bercerita dengan teman dulu lah minimal gitu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari yang lain, apakah ada pesan lain dari video ini yang kalian tangkap? Iya, Kalau misalnya teman mungkin ada sebagian orang yang belum percaya kayak gitu ya, bisa juga cerita sama orang tua karena kan saya termasuk dulu pernah jadi korban juga, cuman tuh bingung kayak mau cerita ke siapa kan, karena merasanya itu tuh gurunya tuh baik banget kayak gitu, terus habis itu ternyata udah lama sampai gurunya udah nggak ada baru berani speak up kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak salah sih kalau cuma buat cerita ke orang tua minimal gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pesan dari video ini karena mungkin setiap kalian berbeda permaknaannya. Nah mungkin berandai-andai jika kalian di sini menjadi tokoh utama dalam film tersebut, apa sih yang bakal kalian lakukan? Gak bakal diem aja sih kok, pasti langsung marah-marah sih kalau saya mah. Yang lain nggak? Ditendang itu kayak diem itu enggak Bikin jera gitu. Saya kalau kita tadi ada contohnya yang di sosial media kan, mungkin saya lebih suka ke sosial media juga dicengkemin makanya gitu, dimaluin aja. Yang lain Kasih malu. atau kalau kita nggak kayak bodoh amat ya sama dia mau ngomong apa gitu, sekarang kalau saya lebih ke itu di blok aja nggak sih, bisa orang yang komen jadi Langsung cut off Iya, aja ya cut off saya. aja dari kehidupan. waktu itu tuh berharga gitu buat daripada ngurusin omongan yang kayak gitu. Oke, dari sini nih, dari video terus tuh ada penjelasan awal tadi tuh, apakah kalian sudah memahami nih bagaimana sih kekerasan seksual terjadi, mau itu online atau yang kejadiannya tadi sekitar kalian, apakah kalian sudah memahaminya? Paham? Oke, mungkin dari kalian bolehkah menjelaskan nih tentang kegiatan kita pada hari ini atau bisa dibilang menyimpulkan lah gitu. Masuk. Ya, silakan izin Bapak, mungkin saya ada sedikit pertanyaan, apakah boleh? Oh boleh? Ya, jadi menurut Bapak sama teman-teman semua tuh pelecehan seksual itu karena apa? Dari video itu kan cuma catcalling kan, nah jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain, pakaiannya juga sopan. Nah menurut Bapak sama teman-teman semua itu tuh karena apa? Apakah ada ini? Oke, mungkin dari Bapak dulu. Kalau kalian tahu di Swiss, kalau nggak salah di negara Swiss itu ada museum pakaian orang yang pernah mengalami kekerasan seksual atau dilecehkan. Di situ pakaiannya nggak ada yang terbuka. Kebanyakan pakaian di sana itu tertutup. Ada yang pakai jilbab, bahkan ada pakaian anak-anak di situ. Mungkin kalian nanti bisa
cari-cari di Google atau di TikTok atau Instagram, mungkin itu ada museumnya di Swiss. Nah, berarti perlu kita ketahui, bukan dari pakaian yang mungkin ketat atau terbuka, bukan, tapi itu kebiasaan dari si pelaku, yang mana pelaku merasa nyaman ketika melakukan pelecehan pertama kali. Mereka, wih aku nih dapat nih, wih aku bangga nih. Nah, merasa bangga dia akan perbuatan itu, padahal kan perbuatan itu salah. Nah, mungkin seperti Bapak itu tadi, Sipa apakah ada? Ya, izin berpendapat. Kenapa kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu? Sebenarnya bukan salah baju atau apa, tapi dari orangnya sendiri yang nggak bisa mengendalikan nafsunya. Iya. Nah, itu tuh menurut saya ya Pak, bisa disebabkan mungkin karena lingkungannya yang mendukung atau dari pola asuh sejak dini. Dan menurut saya juga perkembangan teknologi sekarang, kemudahan mengakses internet, apalagi pornografi itu sangat mudah diakses. Jadi mungkin karena adiksi oleh pornografi tersebut yang membuatnya tidak bisa mengendalikan nafsunya begitu. Jadi kalau dia lihat fantasi seksualnya gitu. Jadi dia merasa senang aja gitu kalau ngikut kali ini cantik, hai sayang, biasa aja gitu. Gitu. kebiasaan. Lebih kayak normalisasi. Iya, bagi dia kayak senang kali itu. Kayak nggak apa-apa, nganggapnya dia kayak bercandaan aja, tapi dia tuh nggak tahu gimana rasanya kayak orang yang diambil gitu. Yang merasa terancam, kan tidak nyamannya. Kayak Gina, apakah sudah terjawab nih tadi pertanyaannya? Pertanyaan yang tadi sudah terjawab, cuma ada satu lagi boleh? Boleh. Oke, jadi kan tadi di video juga ada apa ya tadi? Yang nge-freeze tadi kayak salah apa? Ya, tonic immobility. Iya, Tonic mungkin. Tonic immobility. Nah itu tuh kan kita shock ya, gara-gara dilakuin kayak gitu. Nah kira-kira apa ya yang bisa kita juga yang kayak kalau orang nyolek itu kayak langsung gitu kan misalnya. Nah itu gimana sih menurut teman-teman yang tonic ini immobility tadi? Iya itu. Mungkin kalau dari Bapak, tonic immobility-nya adalah refleks diri terhadap kondisi sekitar. Nah, yang mana refleks diri ini bisa kita latih. Misal aja ketika kita terjatuh, kita bakal refleks untuk menahannya gitu kan. Nah, begitu juga tonic immobility ini. Kalau kita dicolek atau kekerasan seksual lainnya, itu kita bakal refleks membela diri atau bahkan menatap orang itu. Bahkan orang itu bakal takut ketika ditatap doang gitu, karena mereka merasa responnya berbeda gitu. Jadi mereka merasa ketakutan. Mungkin dari teman-teman apakah ada lagi? Izin dulu boleh. Mungkin tonic immobility itu memang salah satu reaksi alami oleh manusia gitu yang gak bisa kita cegah. Bisa aja kalau kita udah berusaha gitu masih bisa aja ngelak gitu. Mungkin secepatnya aja tadi kan dilaporkan ke orang terdekat. Kalau kita, aduh aku baru ngeh tadi aku dilecehin nih, bisa aja pas sudah sadar secepatnya aja diceritakan ke orang terdekat gitu. Yang dipendam itu juga bahaya. Kadang kan kita kalau dapet pelecehan itu kadang malu buat cerita. Iya. Itu gimana ya? Biar kita tuh berani gitu. Nah, mungkin Karena takut ke orangnya jahat lagi, lebih jahat ke kita gitu. Nah, mungkin ini sama seperti di dalam kegiatan ini juga kita harus berkomitmen nih. Apa sih yang harus kita komitmenkan dalam kekerasan seksual ini untuk men-stop kekerasan seksual? Mungkin dari teman-teman apakah ada ide nih bagaimana sih komitmen kita? Mungkin dari Gina? Ya mungkin sebelum bicara ke komitmen, sama seperti yang di video tadi itu kan dia menyepelekan ya, oh mungkin nggak apa-apa juga kan tadi ada. Nah mungkin menurut saya sebelum komitmen ya cintai aja dulu diri kita. Kalau memang nggak apa-apa biasa aja, itu kan memang dari kita yang nggak mau speak up kan. Nah kalau memang sudah kita tuh sayang gitu kan sama diri kita ya jadi kita digituin ya kita harus speak up itu sih menurutku. Mungkin kalau kalian di sekolah nih kelas 11 kan, untuk kalian sakit fisik nih itu bisa ke UKS, tapi kalau ini kan mental kita yang kena. Nah, kalau mental kita itu ada BK namanya. Nah, di situ kita berkonsultasi, melaporkan kekerasan seksual, kan itu juga termasuk 3 dosa besar pendidikan, yang mana
itu penanganannya yaitu yang menanganinya BK gitu. Nah mungkin seperti itu. Adakah lagi dari teman-teman yang lain? Cukup. Oke, kalau cukup mungkin di sini kita semua berkomitmen untuk mencegah atau men-stop kekerasan seksual pada lingkungan sekitar kita atau terhadap diri kita sendiri. Apakah kalian siap untuk berkomitmen? Siap. Oke, mungkin setelah kita siap untuk berkomitmen, semoga saja kekerasan seksual di sekitar kita, di sekolah kita ini, atau bahkan untuk diri kita sendiri hilang, bukan menurun tapi hilang dari kita. Nah mungkin seperti itu. Dari kalian nih, apakah ada kesimpulan dari semua kegiatan yang kita alami? Intinya jangan diam aja kalau kita mengalami ataupun orang lain yang mengalami. Kita juga harus lebih peka sama lingkungan sekitar kita. Jangan dibiarin hal-hal kecil yang dampaknya tuh ke depannya tuh mungkin lebih besar gitu. Benar. Oke, jadi ini sedikit disclaimer juga. Mungkin kekerasan seksual tidak hanya untuk cewek atau perempuan lah gitu kan. Cowok Tapi juga bisa. ketika kalian melihat teman kalian yang cowok mengalami kekerasan seksual, bela juga, karena kita di sini sudah berkomitmen untuk men-stop kekerasan seksual. Nah mungkin seperti itu. Mungkin kita tutup kegiatan pada hari ini. Mungkin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, atau mungkin videonya tadi juga banyak iklan, terus juga terpotong-potong gitu, suaranya juga kurang jelas. Mungkin di sini kalau kalian nih mengalami kekerasan seksual karena bapak di sini adalah guru BK kalian, mungkin kalian bisa melaporkan saya via chat atau juga langsung ketemu ke ruangan. Nah, ke ruangan mencet bapak gitu. Nah mungkin seperti itu. Kita akhiri dengan berdoa dan mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Bapak akan membagikan Google Form angket kepuasan. Nah mungkin bakal Bapak bagikan di grup. Mungkin kalian bisa isi nanti, ya silahkan buka HP-nya. Mungkin bisa Terima diisi. kasih banyak Pak. Oke, terima kasih kembali. Mungkin terima kasih atas waktunya dan sudah berniat kesini untuk membela kekerasan seksual dan men-stop kekerasan seksual. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.